Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat, semangat, luar biasa. Semoga kalian senantiasa sehat, tetap dijaga kesehatannya ya. Dijaga ibadahnya di rumah, jangan sampai sholatnya bolong-bolong ya, terutama sholat 5 waktunya. Baik, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Sikap berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anak, pada pembelajaran 3 kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Ya. Apa artinya Asmaul Husna? Kita sudah belajar di kelas 1, belajar di kelas 2, dan diulang lagi sekarang di kelas 3. Ya, Asmaul Husna artinya nama-nama baik Allah. Betul. Jumlahnya ada berapa? Pinter. Jumlahnya ada 99. Yang kita pelajari di kelas 3 semester 1 ada 2. Yang pertama Al-Ahad dan yang kedua Al-Wahhab. Ya. Kalian nanti bisa buka buku paketnya. Apa artinya Al-Ahad, apa artinya Al-Wahhab, kita pelajari selanjutnya. Untuk pendalaman nanti bisa buka buku paketnya masing-masing ya. Al-Ahad, kalian masih ingat kalau berhitung dengan bahasa Arab? Wahid, isnain ya. Wahid artinya apa? Wahid itu 1. Nah, Al-Ahad artinya yang Maha Esa atau yang Maha Satu. Allah Maha Esa. Nama Asmaul Husnanya Al-Ahad ya. Allah Maha Esa artinya apa? Artinya 1. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah tidak beranak dan Allah juga tidak diperanakkan. Tidak ada satupun yang menyamainya. Allah berbeda dengan makhluk ya. Kita bisa bayangkan seandainya di dunia ini ada Tuhan lebih dari 1. Apa yang akan terjadi? Baik, pasti dunia akan kacau. Misalnya di Surabaya, Tuhan satunya menginginkan hari Senin ini Surabaya hujan. Tuhan satunya menginginkan hari Senin ini Surabaya panas. Nah, apa yang terjadi? Kacau. Kita sebagai makhluknya pasti akan bingung. Ya. Jadi Allah itu hanya 1. Kita beribadah hanya kepada Allah. Kita lanjutkan di sini. Ya. Kita beribadah hanya kepada Allah. Tidak boleh kita menghambakan diri kepada selain Allah. Misalnya, kita menghambakan diri pada orang yang lebih kuat daripada kita. Tidak boleh. Kita menghambakan diri, kita berdoa, beribadah hanya kepada Allah. Tidak boleh menyekutukan Allah. Maksudnya bagaimana Bu Is menyekutukan Allah? Menyekutukan Allah itu kita meminta kepada selain Allah. Misalnya, kalau ingin pinter, pergi ke tempatnya Mbah Dukun. Mbah Dukun, saya ingin pinter supaya saya pinter, minta dijampi-jampi. Itu namanya menyekutukan Allah ya. Orang yang menyekutukan Allah itu disebut musyrik ya. Menyekutukan Allah atau menduakan Allah itu disebut musyrik. Perbuatannya sendiri namanya perbuatan
syirik. Perbuatan musyrik ya atau perbuatan syirik itu merupakan dosa yang tidak diampuni. Nah, hati-hati ya. Kalau ada orang yang syirik itu dosanya tidak diampuni ya. Syirik di sini maksudnya musyrik, bukan syirik yang iri itu ya, bukan, tapi syirik menyekutukan Allah ya. Apa selanjutnya? Selalu memperbanyak zikir kepada Allah. Kita yakin bahwa Allah hanya satu, kita beribadah hanya kepada Allah, kita banyak berzikir kepada Allah ya. Oke, anak-anak, selanjutnya yang kedua ya. Yang kedua adalah Al-Wahhab ya. Kita lihat di sini Al-Wahhab. Al-Wahhab artinya apa? Al-Wahhab artinya Allah Maha Pemberi. Anak-anak pernah punya tetangga yang namanya Wahhab? Nah, kalau ada yang namanya Wahhab berarti depannya harus dikasih Abdul ya. Abdul itu artinya hamba. Abdul Wahhab, hambanya yang maha pemberi. Siapa yang maha pemberi? Allah ya. Allah maha pemberi kepada semua hambanya. Allah memberikan karunia-Nya kepada semua makhluk yang Dia kehendaki. Allah memberi tanpa pamrih ya, atau tanpa mengharap imbalan. Allah memberi dengan ikhlas. Allah memberi kepada semua makhluknya tanpa merasa bosan. Allah memberi tanpa batas waktu. Kapanpun dan dimanapun makhluk berada, Allah terus memberi dan akan terus memberi apapun yang dibutuhkan oleh makhluknya. Allah selalu memberikan yang terbaik bagi semua makhluknya. Jadi kita tidak perlu khawatir ya, kita tidak perlu khawatir atas rezeki kita. Allah selalu memberi apa yang kita butuhkan. Tapi kita harus tetap berusaha dan berdoa ya. Anak-anak, implementasi atau yang kita contoh dari Allah Maha Pemberi ini apa? Apa yang harus kita lakukan? Bukti kita meyakini bahwa Allah itu Maha Pemberi ya. Yang kita contoh, teladan atau perbuatan yang kita contoh bahwa Allah Maha Pemberi itu apa? 1. Suka memberikan sesuatu kepada orang lain. Terus memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas tanpa mengharap imbalan ya. Misalnya temannya nggak bawa bekal, kita kasih ya. Tapi jangan terus besok kalau kamu bawa bekalnya lebih dan aku nggak bawa bekal, kamu kasih ya. Itu namanya tidak ikhlas ya. Terus memberi kepada orang lain tanpa diminta atau disuruh. Kalau ingin memberi jangan tunggu temannya aku minta dong baru dikasih ya. Kalau kita punya bekal lebih, bawa bekal lebih ke sekolah ya, temannya dikasih. Kalau sudah tahu temannya itu nggak bawa bekal ya dikasih. Atau temannya kok bawa bekal tapi beda dengan bekal kita, ya kita tawari, mau nggak aku bawa roti, kamu bawa buah, mau nggak tak kasih roti ya. Seperti itu ya. Berusaha memberikan kepada orang lain sesuai dengan kemampuan. Oke, anak-anak, untuk materi Asmaul Husna, Al-Ahad dan Al-Wahhab, Bu Is cukupkan sampai di sini ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas, kalian boleh tanya melalui Classroom. Ini nanti Bu Is
Bu Is upload di Classroom ya linknya. Nanti kalian bisa melihat tugasnya di Classroom. Oke, terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.